hari ini kita masih dipertemukan untuk mengikuti pelajaran PA. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, kita diberikan kemudahan dan kalian semua mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Doa mulai. Selesai. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Indah Aulia Dewi, Hadira, Haimatul Muhibbah, Hadira, Naila Batrisha, Hadira, Zakira Azura Mahira, Hadira, Halila Ayunda. Hadira. Alhamdulillah masuk semua ya pada pagi hari ini. Ya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Ya. Baik. Ada yang tahu pada pagi hari ini kita mau belajar apa? Enggak. Oh iya, benar sekali. Kita akan belajar mengenai materi zakat. Masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Puasa. Iya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai puasa. Nah, pada bulan Ramadan, selain kewajiban untuk berpuasa, umat muslim juga diwajibkan untuk Berzakat. Pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian puasa, kan ya? Ada yang masih ingat nggak pengertian puasa itu apa? Saya. Iya, silahkan Mbak Indah. Pengertian puasa yaitu menghindari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Iya, benar sekali. Kasih aplaus semuanya buat Mbak Indah. Pada bulan Ramadan, kita semua dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah baik itu wajib maupun sunnah. Mengapa? Karena pada bulan Ramadan, pahala yang kita dapatkan atas ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Maka dari itu, ketika bulan Ramadan kita harus perbanyak ibadah, kita perbanyak sholat, membaca Al-Quran, taraweh, dan sebagainya. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian zakat. Berbicara mengenai zakat, apa yang muncul di pikiran kalian atau apa yang kalian ketahui tentang zakat? Tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang. Ya, ada lagi? Menyucikan dan membersihkan. Ya, menyucikan dan membersihkan. Ya, sudah sangat bagus pengertian zakat yang sudah kalian sebutkan itu tadi. Nah, barusan adalah pengertian zakat secara bahasa. Secara istilah, zakat adalah aktivitas memberikan kekayaan sesuai dengan jumlah dan pembagian tertentu. Nah, zakat sendiri dibedakan menjadi dua, apa saja? Zakat fitrah dan zakat mal. Iya, benar sekali. Pengertian zakat fitrah yaitu sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan apa? Untuk membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, sedangkan zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang berhak. Karena sudah mencapai satu nisab. Nisab itu batasan jumlah harta dan haul yaitu batasan waktu memiliki harta. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selanjutnya yaitu dalil-dalil dari zakat. Nah, untuk memudahkan kalian, di sini Ibu sudah menyiapkan PowerPoint. Nah, silahkan kalian lihat, kalian pahami, dan kalian catat. Melihat PowerPoint tadi,
Apakah ada yang mau untuk mengulas kembali dalil-dalil zakat? Saya. Ya, Mbak Naila dulu silakan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Iya, artinya Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang jadi itu tadi dalil untuk perintah menunaikan zakat. Selanjutnya, Mbak Ima. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bani sabili fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Benar sekali bacaan Al-Quran dari Mbak Ima. Apakah Mbak Ima tahu ayat yang barusan dibaca itu mengenai apa? Orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Iya, benar sekali. Ya, ada berapa Mbak Ima orang yang wajib menerima zakat? 8 orang. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, sabilillah, ibnu sabil. Iya, benar sekali. Jadi, itu 8 orang yang berhak menerima zakat. Dari 8 orang tersebut, apakah sudah paham semuanya? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai ketentuan-ketentuan zakat, baik ketentuan zakat fitrah maupun ketentuan zakat mal. Nah, di sini biar kalian nggak boring, nggak bosen dari tadi dengerin ceramahnya Ibu, kita akan bermain game ya. Yeay! Nah, ini gamenya. Jadi ini ada tabel zakat fitrah dan zakat mal. Nah, di sini ada hukum, benda atau harta, syarat wajib, rukun, dan hukum ya. Nah, di sini ada jawaban dari poin-poin ini. Nanti kalian tempelkan jawaban ini dengan ketentuan yang sudah ada di sini. Ya. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Siap, bisa. Nah, di sini akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama, Mbak Indah, Mas Ainur, Naila, dan Zaki. Untuk kelompok 2, Mbak Ima, Zafran, Zakira, dan Khalila. Silahkan kalian bergabung sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. Ini hasil pengerjaan kalian sudah sangat bagus, sudah sangat sesuai juga. Nah, ketentuan zakat fitrah mengenai hukum ini kita bahas dari kelompok 1 dulu ya. Untuk kelompok 1 dari hukum zakat fitrah fardu ain, ya sudah benar.
Untuk benda itu bahan makanan pokok daerah setempat. Kalau misal di Indonesia bahan makanan pokoknya beras, berarti yang dizakatkan adalah beras. Untuk syarat wajibnya ada 4. Islam. Orang tersebut ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya maupun keluarga. Dan yang terakhir, berupa makanan pokok penduduk setempat. Jadi untuk zakat fitrah, yang pertama niat, yang kedua pemberi zakat atau muzaki, yang ketiga penerima zakat atau mustahik, yang keempat barang atau makanan pokok daerah setempat. Nah, untuk zakat mal, hukum zakat mal berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah hukumnya tadi apa? Fardu ain. Ya, nah kalau zakat mal hukumnya adalah wajib bagi yang memenuhi syarat. Nah, syarat wajibnya zakat mal itu ada 2, yang berhubungan dengan orang dan harta. Untuk yang menyangkut orang, ada Islam, balik dan berakal, dan bebas dari hutang. Kalau orang gila berarti wajib zakat mal atau tidak? Enggak. Kalau masih punya hutang, wajib zakat mal atau enggak? Enggak. Nah, untuk menyangkut harta, syaratnya yaitu harta tersebut didapat dengan cara yang halal dan baik. Jadi kalau kalian dapatnya dari cara korupsi atau mencuri, itu tidak bisa untuk digunakan berzakat. Harta tersebut harus berkembang, milik sendiri, mencapai nisab, mencapai haul atau 1 tahun, dan lebih dari kebutuhan pokok. Nah, untuk benda atau harta yang digunakan untuk zakat mal yaitu hasil perdagangan, pertanian dan buah-buahan, hewan ternak, krikas atau barang temuan, investasi, tabungan, dan emas atau perak. Nah, selanjutnya Ibu punya contoh soal menghitung zakat mal. Jadi tiap kelompok sesuai kelompok tadi akan mendapatkan 2 soal yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, kalian boleh melihat buku, boleh melihat catatan, boleh mencari referensi-referensi lainnya. Bisa dipahami? Siap, bisa. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Silahkan dikerjakan, boleh melihat buku catatan. Bagaimana, sudah selesai mengerjakannya? Selesai. Sudah. Baik.
Baiknya, perwakilan dari tiap-tiap kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil pekerjaannya. Mau kelompok berapa dulu yang maju? 2. Oke, silakan kelompok 2, perwakilan. Pertanyaan nomor 1 adalah, Pak Andika adalah seorang petani. Ketika panen ia mendapatkan 650 kg beras. Semuanya disirami air hujan dan dialiri sungai. Berapa zakat yang dikeluarkan? Jawaban nomor 1. Nisabnya 520 kg. Beras berarti T. Nisabnya sama dengan 520 kg beras. Berarti telah mencapai nisab. 1 kg sama dengan Rp 10.000. Zakatnya 10% kali 650 kg sama dengan 65 kg. 65 kg kali 10.000 sama dengan 650. Zakat yang harus dikeluarkan Pak Andika adalah 650.000. Iya, benar sekali. Jadi nisabnya beras itu 520 kg. Berarti Pak Andika sudah mencapai nisab karena dia 650 kg. Nah, masih ingat ya, nisabnya beras itu 520 kg. Nah, sedangkan Pak Andika punya beras 650 kg. Jadi sudah melebihi nisab. Nah, harga 1 kg beras itu 10.000. Nah, zakatnya 10% dari beras yang dimiliki oleh Pak Andika, yaitu 650 kg, jadi 65 kg. Nah, 60 kg kali harga 1 kg berasnya sudah benar ya pekerjaan nomor 1? Bisa dipahami untuk teman-teman adik-adik yang lain? Sudah. Sudah. Pertanyaan nomor 2 adalah, seorang petani jagung ketika mencakul ladangnya lebih dalam, ia tak sengaja menemukan harta uang kuno zaman dahulu. Ketika ditaksir uang tersebut senilai dengan 125.000. Berapakah zakat yang harus ia keluarkan? Jawaban nomor 2. Harta ringkas tidak ada ketentuan nisabnya. Zakatnya 20% karena ia dapat dengan 20% kali 125 juta sama dengan 25 juta. Iya, jadi zakat yang dikeluarkan oleh petani yang menemukan harta uang kuno zaman dahulu ini wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20% atau ketika dihitung 25 juta. Jadi ringkas ini tidak ada nisabnya. Berapapun harta yang ditemukan dizakatkan sebesar 20%. Ya, terima kasih untuk Mbak Ima dan kelompok 2. Jawabannya sudah sangat benar dan jelas. Terima kasih Mbak Ima, silakan kembali. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, ini hasil pekerjaan dari kelompok 1. Bisa disampaikan Mbak Indah? Soalnya Fatimah mempunyai simpanan emas sebanyak 95 gram di dalam berangkatnya dan telah ia simpan selama lebih dari 1 tahun. Berapakah zakat yang harus ia keluarkan? Nisab emas kan 85 gram ya. Berarti 95 gram sudah termasuk 80, sudah lebih dari 85 gram. Harga 1 gram emas 600.000. Kalau 85 gram itu 51 juta, sedangkan 95 gram itu 50 juta. Zakatnya 2,5%. Ketemunya nanti 1.420.000. Makasih. Ya, jadi zakat yang dikeluarkan oleh Fatimah sebesar 1.425.000. Selanjutnya soal nomor 2, seorang PNS dengan penghasilan per bulan yaitu 8 juta rupiah. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Jawab. Nisab zakat penghasilan per bulan disamakan dengan nisab pertanian yaitu 520 kg atau sebesar 5.200.000. Zakatnya 25% kali 8 juta, hasilnya nanti 260. Makasih sedikit ya. Jadi tadi Mbak Indah ada kesalahan di pengucapan 2,5%. Mbak Indah tadi bilangnya 25%. Jadi 2,5% dari 8 juta hasilnya 260.000. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indah. Ya. Nah, setelah kalian praktik menghitung zakat,
Sudah paham semua ya cara-cara penghitungan zakat? Sudah hafal pembagian-pembagiannya berapa persen? Sudah. Ya baik. Nanti di rumah dipelajari kembali ya. Dari keseluruhan materi mengenai zakat fitrah dan zakat mal, apakah masih ada yang ditanyakan? Mungkin kalian menemukan masalah di keluarga atau di sekitar kalian yang mungkin kalian masih belum tahu jawabannya. Saya, Ya, silakan Mbak Ima. apakah bayi yang lahir pada malam takbir diwajibkan untuk berzakat? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin Mbak Indah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ima. Iya, wajib. Karena kan itu masih ada di malam terakhir bulan Ramadan. Gitu. Oh iya, benar sekali. Jadi bayi yang lahir di malam takbir itu diwajibkan berzakat karena lahirnya sebelum terbitnya fajar tanggal 1 Syawal atau hari Senin. Jam 2 malam itu lahir bayi. Nah, itu dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mengapa? Karena dia lahir sebelum keluarnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, yang terakhir dari materi zakat fitrah dan zakat mal tentu ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Nah, hikmah ini ada dua, hikmah untuk orang yang mengeluarkan dan juga hikmah untuk orang yang menerima. Untuk orang yang menerima zakat, apa hikmahnya? Ada yang bisa Bagi menjawab? orang menerima meringankan beban ekonomi, Iya, betul. Selanjutnya apalagi hikmahnya? meningkatkan ketakwaan, Iya, benar sekali. Lalu memungkinkan mereka mengubah keadaan demi dengan modal zakat yang didapatkan. ya, jadi zakat yang didapatkan itu digunakan untuk modal usaha. Ada lagi hikmahnya Mbak Ima? Menjalin persaudaraan antara sesama. Iya, benar sekali. Itu tadi hikmah dari orang yang menerima, yaitu meringankan beban ekonomi, meningkatkan ketakwaan, bisa untuk modal usaha, dan menjalin persaudaraan antar sesama. Terima kasih untuk Mbak Ima. Selanjutnya hikmah untuk orang yang mengeluarkan zakat. Ada yang bisa? Ya, silahkan. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela. Iya. Hartanya akan terus bertambah. Iya, benar sekali. Mensyukuri nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT, menjauhkan dari siksa neraka dan menyempurnakan keimanan seorang manusia. Iya, benar sekali. Jadi sangat banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ketika kita mengeluarkan zakat, yaitu kita terhindarkan dari sifat kikir, sifat pelit, kita berbagi, harta yang kita miliki juga akan barokah, akan bertambah, berkembang, bukan malah berkurang. Jadi ketika kita sudah memenuhi syarat untuk zakat, kita harus mengeluarkan zakat tersebut. Karena di dalam harta yang kita miliki itu terdapat bagian untuk saudara kita yang membutuhkan. Dari keseluruhan materi, dari mulai pengertian, dalil, ketentuan, pembagian, perhitungan, dan juga hikmah, apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kita cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Untuk minggu depan, silahkan kalian kerjakan LKPD halaman 63 sampai 65. Minggu depan akan kita bahas secara bersama-sama. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Ibu ada salah kata maupun perbuatan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ke depannya. Amin. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Apa yang sudah dipelajari jangan ditinggalkan begitu saja. Di rumah dibaca-baca lagi, latihan soal-soal lagi.